Gereja Katolik memandang perpindahan seorang Katolik ke denominasi lain, seperti Gereja Metodis, secara kanonik dan teologis sebagai tindakan meninggalkan persekutuan penuh. Namun, pintu rekonsiliasi dan rindu, pulang, selalu disambut melalui sakramen tobat. Gereja Katolik mendefinisikan apostasi, murtad, sebagai penolakan total terhadap iman Kristiani. Pindah ke gereja Protestan, termasuk Metodis, secara formal lebih sering dikategorikan sebagai pergeseran persekutuan gerejawi, skisma atau persoalan doktrinal, bukan penolakan terhadap Kristus itu sendiri, mengingat gereja Metodis tetap mengakui Trinitas dan pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja Katolik tidak pernah melakukan baptisan ulang jika seseorang yang pernah dibaptis Katolik ingin kembali dari gereja Metodis. Dengarkan katekese Romo Cafe. Gimana? Katolik HKBP atau Gimana Romo? Katolik Romo, cuman kan karena menikah saya dibaptisnya di ini, di Metodis. Yo? Di Metodis Romo. Sekarang saya Metodis. Tapi Oh saya ya, tetap dulu di kalau berdoa itu memakai tanda salib. tapi di Itu salah Metodis nggak, larang Romo? kan? Ya tapi saya tetap doa itu Pak Romo pakai tanda salib. Maksud saya salah nggak di situ Romo? Kalau saya pakai tanda salib? Engkau tidak panas, tidak dingin. Wahyu 3 ayat 15. Engkau harus panas, harus dingin. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjut. Jadi, karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Olympus, engkau yang mana nih? Yang panas atau yang dingin? Atau yang som-som kuku? Tapi aku kemarin kan Romo gini Romo. Aku kan kemarin dibaptisnya Katolik. Nah setelah aku masuk ke Metodis, aku nggak dibaptis Metodis Romo. Saya tidak omong itu. Engkau omong tadi tentang tanda salib. Sekarang engkau ke pembaptisan. Bingung saya. Engkau ini panas, atau engkau dingin, atau engkau ini som-som kuku? Ya kalau seperti ayat tadi, aku jadinya suam-suam kuku Romo. Dan ini sangat berbahaya ketika di Ibrani 6 ayat 1 selanjutnya akan mengatakan mereka yang murtad tidak akan diperbaharui sampai mereka bertobat. Mereka yang telah meninggalkan karunia Roh Kudus, mereka telah meninggalkan anugerah surgawi. Engkau sudah komuni pertama kan? Engkau sudah terima komuni, makanan santapan surgawi. Bayangkan. Di sini Paulus, penulis Ibrani sangat keras di sini. Oke, silakan. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang Olympus, engkau telah menerima dasar kepercayaan sebagai Katolik. Semoga engkau bukan menyamar jadi Katolik lalu pindah Metodis, oke? Oke, lanjut. Engkau sudah punya dasar ini di baptis, itu semuanya itu. Lanjut. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan sudah tangan, dibaptis secara Katolik. Lanjut. penumpangan tangan, Krisma. Lanjut. kebangkitan orang-orang mati, Sangat jelas omong tentang kebangkitan. Sedangkan Protestan Metodis mengajarkan kebangkitan nanti akhir zaman. Sedangkan kebangkitan pertama ada di Biblis, Metodis tidak percaya dan Protestan semuanya. Lanjut. dan hukuman kekal. Sudah sangat jelas neraka surga atau engkau harus dipurifikasi di api penyucian di dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Lanjut. Dan itulah yang akan kita perbuat
jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, Tahan dan dulu. yang Pernah mengecapi karunia surgawi. Engkau bilang engkau sudah komuni pertama. Yesus bilang barang siapa makan tubuhku, minum darahku akan hidup selamanya. Tidak akan dihakimi, akan memiliki hidup kekal. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dalam Yohanes 6 ayat 56. Tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ayat 57 dari Yohanes 6. Akan hidup oleh aku. Karena makan tubuhku dan minum darahku. Tolong Michael. Tadi sudah naik dan turun lagi itu. Naik, minta naik lagi. Tidak omong lagi nih. Oke. Sudah menikmati karunia surgawi. Yesus bilang, tahan dulu ayat itu. Ginting, engkau ke Yohanes 6 ayat ke 49. Karunia surgawi. Yesus, akulah roti yang turun dari surga. Dan kau telah terima itu. Dan kau tinggalkan roti surgawi itu. Baca. Yohanes 6:49. Nanti kembali ke Ibrani. Bantu dulu kalian dua di sini. Yohanes 6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Sinyal saya atau siapa punya nih? Tolong bantu dulu. Romo tadi jeda. Tidak, saya ganti wifi ganti ke wifi bukan sinyal. Hanya dua centang. Halo. Yohanes 6 ayat 49. Michael, engkau mute kan dulu, jangan dulu buka dulu Michael. Saya selesaikan dengan Olympus. Yo. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Lanjut. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Olympus, engkau sudah komuni pertama. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberi. 56. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kembali ke Ibrani tadi, yang telah menikmati karunia-karunia surgawi. Yang telah menikmati karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Dibaptis untuk terima Roh Kudus. Ratu, Kisah 3 ayat ke-38. Baku bagi kalian berdua. Kisah 2, maaf, 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kembali. Yang menikmati karunia Roh Kudus, lanjut. dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Yang tadi, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selamanya, tidak akan mati. Dijanjikan untuk karunia-karunia yang akan datang kalau makan tubuhnya. Engkau sudah buat komuni pertama, bayangkan. Lanjut. Namun yang murtad lagi, Ingat, tidak kau mungkin. pindah ke metodis tadi. Yang murtad dari kekatolikan itu, setelah menikmati semuanya itu, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. tidak akan Sebab diperbarui mereka semua janji yang kau nikmati, bukan janji saja yang telah kau nikmati itu. Karunia surgawi, rahmat Roh Kudus dan semuanya itu tidak akan diperbaharui sampai dia bertobat. Kenapa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Olympus.
Itu yang dikatakan kitab suci, bukan saya ngomong. Iya Romo, ya. Renungkanlah, oke? Engkau telah mendapatkan karunia surgawi. Akulah roti yang turun dari surga. Dan kau pindah di sana Metodis, mereka bilang simbol, hanya sekedar kenangan. Yesus bilang benar-benar tubuhku. Engkau pergi makan simbol, sedangkan Yesus bilang kau makan saya sungguh-sungguh. Ketika Yesus mengambil roti di dalam malam perjamuan terakhir, dia bilang inilah simbolku. Lukas 22 ayat 19. Yesus bilang inilah simbol tubuhku atau inilah darahku, inilah tubuhku. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Olympus, Yesus bilang, inilah simbol tubuhku atau inilah tubuhku. Ketika dia ambil roti. Inilah tubuhku, Romo. Dan ketika di Metodis, mereka bilang, inilah simbol tubuhku. Mana yang mau diikut? Yesus punya kata-kata atau pendeta Metodisme? Saya tidak pernah menerima sakramen selama di Metodis memang, Romo. Atau Roti yang membuat kau bayangkan. Jadi kau buat apa di sana? Engkau tidak bisa menyangkal kekatolikanmu yang ada dalam hidupmu dari kecil. Engkau ikut karena istri Metodis atau bagaimana? Iya, karena istri Romo. Karena engkau Katolik, saya hanya bilang pulanglah seperti anak yang hilang ke rumah, oke? Terima kasih engkau telah naik ke room ini. Karena engkau Katolik, saya punya kewajiban moral spiritual untuk mengatakan kau pulang seperti anak yang hilang. Ginting Lukas 15 ayat 18. Tetapi itu harus lahir dari hatimu, Olympus. Jangan karena saya ngomong, jangan karena Katolik yang ngomong. Harus lahir dari hatimu seperti anak yang hilang yang ingin pulang, bukan dipaksakan. Memang saya dari kemarin ingin selalu. Sebentar Olympus, kita baca nanti engkau punya kesempatan bagi kesaksian. Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lalu sekarang 19 dia pulang atau tidak? Dia tidak tunggu orang lain bilang, jangan pulang. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lanjut. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Olympus, Katolik tidak akan pernah menghakimi yang tangan Bapa di dalam rumah yang satu akan selalu terbuka untuk engkau kalau engkau pulang, oke? Katolik tidak akan pernah menghakimi engkau. Nanti sama seperti pernyataan Bapa. Lanjut ke ayat yang kau baca tadi 21 ya? Belum, sekarang baca 22. 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Engkau masuk kembali rumah, diperbaharui janji pembaptisanmu. Lanjut. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Masuk kembali ke dalam perjamuan Ekaristis, sembelih anak domba yang menghapus dosa dunia adalah Kristus itu sendiri, mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku, mengambil piala dan mengatakan inilah darah perjanjian baruku. Lanjut, karena apa engkau diterima seperti itu? Lanjut. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, tadi engkau tadi mau omong sesuatu beberapa hari ini, saya tadi sempat dengar kata Sebenarnya kalau hati saya selalu mau Katolik, Romo. Kadang kalau mau beribadah itu selalu Katolik. Karena saya jarang ke gereja ke Metodis, Romo. Sekali setahun itu pun belum tentu. kenapa kau tidak ke Katolik? Pergilah misa, oke? Walaupun engkau belum bisa menerima komuni karena perkawinanmu bukan Katolik, pergilah misa, oke? Jangan sia-siakan semua yang telah kau dapatkan. Ibrani 10 ayat 24, bukan hanya perbuatan baik yang dituntut. Ayat 25, masuklah dalam persekutuan ibadah, oke? Kalau saya ada yang mau saya tanya lagi, Romo. Kalau saya balik ke Katolik, apakah saya harus dibaptis? Gimana, Romo? Kita selesaikan ini dulu. Baca kembali Ibrani 10, 24, 25 dulu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan lupa ibadah. Dan secara biblis ibadah itu hanya bisa dirayakan oleh seorang imam. Silakan, engkau tadi tanya ketika engkau kembali ke gereja Katolik engkau akan dibaptis lagi? Itu pertanyaanmu? Benar, Romo. Tidak akan Apakah dibaptis lagi karena hanya satu pembaptisan yang kau terima dalam hidupmu, yaitu Katolik. Apakah saya harus ikut katekumen lagi atau Engkau Katolik, engkau tidak akan dikatekumen lagi. Hanya menghadap Pastor Proki untuk melakukan pembaharuan janji baptis. Oke? Oh, itu saja ya, Romo ya. Ya, karena Makasih. pembaptisan hanya satu kali Olympus. Efesus karena 4 saya ayat dengarkan ke-5. begini. Satu pembaptisan, oke. Begini, Romo, saya dengarkan mereka, kalau kita yang kan dari Katolik misalnya ke Protestan itu katanya harus dibaptis lagi. Jadi saya pernah berdebat gara-gara itu. Yang setahu saya pembaptisan itu hanya satu kali, Hanya tidak satu ada dua baptisan. kali. Ada tidak ada. Benar sekali Olympus. Karena dalam Efesus 4, bantu dulu. Ginting 4. Oh ya, ginting terlempar ya, minta maaf. Naikkan kembali ginting. Oh ya, silakan Ratu. Ratu juga terlempar tidak? Tidak, masih aman Romo. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Berarti berapa pembaptisan di situ? Satu, Romo. Ya, kalau begitu buat apa baptis lagi? Karena mereka kadang bilang gini, Romo, kan itu ada dua jenis baptis, kan ada baptis percik, ada baptis selam. Nah, ada yang bilang, mereka bilang itu kalau baptis percik itu tidak sah. Mereka bilang baptis selam itu yang benar. Yang Terus saya sah bilang, itu Olympus, satu pembaptisan artinya apa? Roma 6 ayat 3. Kita analisa dulu baptis artinya apa. Orang di dalam terminologi kitab suci, cuci tangan juga namanya baptis. Olympus. Oke. Kita baca Roma dulu. 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya Olympus, baptis dalam kematiannya siapa di situ? Yesus, Romo. Kristus. Oke, sekarang kita kata baptis dalam analisa mereka Metodis bilang artinya ditenggelamkan. Apa namanya di sini kita buat namanya eksegesis dalam pengertian pembanding. Kita ganti kata baptis dengan ditenggelamkan, oke? Dibaptis artinya ditenggelamkan.
Oke, sekarang Ratu, engkau baca kembali ayat 3 tadi. Ganti kata dibaptis dengan ditenggelamkan. Oke. Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah ditenggelamkan dalam Kristus, telah ditenggelamkan dalam kematiannya? Sudah mengerti Olympus sekarang? Baptis artinya ditenggelamkan. Bukan di air, di situ ditenggelamkan dalam apa? Kristus Romo dalam kematian Dalam Kristus. kematiannya supaya dibangkitkan bersama dengan dia. Perkara selesai. Jawaban sangat sederhana, oke? Berarti pendeta tidak baca kitab suci. Saya tidak tahu Romo, mungkin pemahaman dia lain kan gitu Romo. Karena itu mau air banyak ke air sedikit ke, kita buktikan tidak butuh air banyak. Kita buktikan, oke. Yerusalem ada sungai atau tidak Olympus? Ada kan Romo? Zaman Yesus tidak ada sungai, oke? Sungai Efrat itu Romo di mana Romo? Oh, jauh. Yordan saja 170-an kilo dari Yerusalem. Pentekostas terjadi di mana? Di Yerusalem atau di mana? Hari Pentekostas harus di Yerusalem. Dan Yerusalem tidak punya sungai. Pertanyaan saya untuk Olympus. Berapa orang yang dibaptis pada hari Pentekostas? Saya nggak hafal itu Romo. Oke, Maaf, iya. Romo. Kisah 2 ayat 41 akan menjelaskan kepada kita berapa orang yang dibaptis pada hari Pentekostas. Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pertanyaan saya untuk engkau, kalau tidak ada sungai, mereka dibaptis di mana? Ditenggelamkan di mana? Apakah dengan pasir Romo? Harus kau tanyakan ke pendeta Metodis yang mati-matian ditenggelamkan, oke? Kan kalau di situ tidak ada air kan itu gurun pasir ya Romo ya. Iya, kering Yerusalem, oke? Apakah dibaptis dengan pasir kan begitu Romo? Ya kan, engkau harus tanya dia, bukan tanya saya. Kalau tanya saya kan tahu bahwa mau percik mau sedikit tidak ada masalah. Pembaptisan bukan berarti ditenggelamkan dalam air, melainkan ditenggelamkan dalam kematiannya Kristus. Karena itu mau ditenggelamkan, mau percik, mau air sedikit, tidak ada masalah. Pertanyaan saya untuk Olympus, bagaimana menenggelamkan orang di kutub? Contohnya di kutub yang airnya beku semua, bagaimana mau ditenggelamkan di mana? Mungkin dicairkan dulu Romo airnya Romo. Berarti ditenggelamkan dalam api, maksudnya api air mendidih begitu. Kan jadi lucu. Mungkin begitu, Romo. Tapi apakah mereka ini berpikir karena Pakai api Romo, api. Bagaimana Alang? Olympus. Mungkin pakai api dibaptis Romo. Pakai api dibuat bakar, dibaptis gitu, bakar rambutnya. Apa karena begini Romo? Apa karena mereka berpikir di saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan? Atau mereka berpikir karena itu berarti harus diselamkan begitu kan Romo? Hati-hati dengan pernyataan. Di situ dikatakan Yesus keluar dari air. Kata dikeluarkan dari air itu artinya dia ditenggelamkan. Itu ya tidak tahu Romo, bisa saja hanya dipercik. Okay. Dan kita tidak bisa menggunakan pembaptisannya Yohanes Pembaptis. Karena pembaptisan Yohanes Pembaptis itu untuk pertobatan. Kita pakai analisa. Naikkan ginting dia ada minta tadi. Dia terjatuh terlempar. Oke. Ratu, kita bantu dulu. Apa makna pembaptisan Yohanes Pembaptis? Kita bantu dulu. Okay. Ini penting sekali. Yohanes Pembaptis sama dengan Yesus punya atau berbeda? Mari kita analisa. Kalau engkau ambil sampel digunakan oleh pendeta bahwa kita harus meniru pembaptisannya Yesus, mari kita analisa apakah pembaptisan Yesus itu sama dengan pembaptisan Yohanes. Kalau sama dengan pembaptisan Yohanes, artinya Yesus berdosa, saudara.
Berbahaya sekali karena pembaptisan Yohanes itu untuk pertobatan. Bantu dulu di Matius 3 ayat ke-5. Ginting engkau siap Yohanes 19. Ratu silakan. Matius 3 ayat ke-5. Matius 3 ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil Ratu sambung. Dan sambil halo, halo. Ya, Suara yes, saya Romo. jelas? Jelas, Romo. Tapi lanjut ayatnya 5-6. Lalu, sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Pertanyaan itu Olympus. Kalau Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Protestan menggunakan sampel Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus sebagai contoh, maka di situ dengan sendirinya Protestan mau katakan bahwa Yesus berdosa atau tidak berdosa, Olympus? Romo. Sementara di Berbahaya saat sekali. Yesus akan dibaptis. Iya. Sementara Romo kan di saat Yesus akan dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata, aku tidak layak membuka tali kusutnya saja, aku Oke. tidak layak. Aku tidak layak. Sekarang ke ayat 11. Kita analisa. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, Tahan dulu. tetap Tahan dulu. Aku membaptis kamu dengan air. Olympus sebagai tanda apa? Sebagai tanda pertobatan, Romo. Sekarang Yesus punya pembaptisan yang berbeda dengan Yohanes. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. ada perbedaan pembaptisan Yohanes dengan pembaptisan Yesus punya di situ. Yohanes pakai air untuk pertobatan karena Yohanes masih pakai ritus purifikasinya orang Yahudi. Tetapi dia yang akan datang dan aku tidak layak melepaskan tali kasutnya, dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Roh Kudus. Sekarang Yesus pergi ke sana. Oke, lanjut ayat. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekarang Yesus pergi baptis, lanjut. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Olympus, tahan dulu. Akulah yang membaptis, aku yang harus dibaptis oleh engkau. Tapi sekarang engkau yang datang kepadaku. Nanti apa jawab Yesus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tahan dulu. Tahan dulu di situ. Jadi di situ pembaptisan Yesus itu untuk menggenapi apa, Om Olympus? Menggenapi perjanjian Allah. Kehendak Allah, menggenapi kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. tahan dulu di situ. Oke. Menggenapi perjanjian, menggenapi kehendak Allah. Bagaimana nih kita memahami menggenapi kehendak Allah, oke? Berita sekarang kau lari ke Ibrani 4, Ibrani 5, mulai dari ayat 1, konsentrasi di ayat ke-5 dan 6. Ibrani 5 ayat 5. Ayat 1 dulu. Ayat 1 sampai 6, konsentrasi di ayat 5 dan 6. Oke. Sebab setiap- Olympus, hati-hati, ini punya kaitan yang sangat keras, sangat kuat. Ratu, engkau jangan tutup tadi, engkau harus tahan dulu di situ di Matius 3 tadi. Lanjut.
Ya. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, Tahan dulu. supaya Olympus, di situ omong tentang imam besar atau tidak imam besar? Gimana coba? Tolong diulangi lagi ayatnya tadi kan. Konsentrasi. sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Besar. Oke, lanjut. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Lanjut. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, Lanjut. yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Lanjut. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Tahan dulu. Demikian pula Olympus. Kristus Tahan dulu. tidak. Ginting. Tahan dulu. Di situ Ibrani sedang melakukan pembanding antara imamatnya Harun dan Yesus punya. Olympus, seperti yang dilakukannya kepada Harun dan keturunannya, karena orang Israel punya keturunan imam adalah Imam Harun. Oke, lanjut. Sekarang Yesus punya imamat, lanjut. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang dulu, berfirman Friska. kepada. Friska, pelan-pelan. Mulai kata kunci. Imam besarnya itu dimuliakan dengan cara seperti apa? Pelan-pelan di situ kata kunci, baca kembali ayat itu. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Garis bawah kata kunci. Anakku engkau telah kupermuliakan hari ini. Olympus, garis bawah kata apa? Anakku Engkau telah kupermuliakan hari ini. Anakku ini. Oke, Ratu. Kembali ayat tadi. Setelah Yesus katakan seperti itu, apa yang terjadi? Yohanes membaptis. Lanjut ayatnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis." Sudah. Yesus bilang menggenapi kehendak Allah, itu yang penting. Setelah itu Yohanes membaptis, dan setelah Yesus membaptis, setelah dibaptis, itu saya butuh kata kuncinya. Jangan lagi ulang itu yang kau sudah bilang. Ya Romo. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ibrani tadi yang ayat terakhir. Priska. Engkau siapa pernyataan terakhir? Inilah anakku yang terkasih. Oke. Priska, engkau punya imamatnya Yesus punya sebagai imam agung ketika pada hari ini pernyataan seperti apa? Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ratu. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Artinya apa di situ? Olympus. Hari pembaptisan di situ adalah hari pentabisannya sebagai imam
imam besar. Karena itu kita tidak bisa mengatakan kita dibaptis supaya jadi imam besar karena mengikuti Yesus punya, oke? Jadi saya pikir ini kesalahan terburuk yang dilakukan oleh kaum sebelah yang membandingkan pembaptisan Yesus sebagai contoh dari pembaptisan besar dari semua orang. Ingat, penting sekali telah dikatakan, inilah anakku yang terkasih, Matius 3 ayat 17. Ibrani mengatakan pengukuhannya sebagai imam besar ketika suara mengatakan pada hari ini, inilah anakku, pada hari ini ku peranakan. Ketika Roh Kudus turun atas Yesus dan suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan. Oke? Ya, Pastor. Saya belum analisa semua dengan pembanding ke perjanjian lama dalam pengertian semuanya. Contohnya nih, dalam pembaptisan, satunya siap bilangan 4 ayat 3, bantu dulu. Friska, Ratu, Lukas 3:23. Umur berapa seorang imam ketika dia melayani, dia umur berapa? Bilangan 4 ayat 3 dulu. Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Imamat Yahudi dimulai dari umur 30. Yesus ketika dia dibaptis, baca sekarang Ratu, baca ayat 22-nya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekarang umurnya berapa ya 23 ketika dia dibaptis? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Cukup selesai. Umurnya berapa, Olympus? 30 tahun, Romo. Artinya Metodis dan Protestan yang lain tidak bisa menggunakan pembaptisan Yesus sebagai kerangka dasar untuk pembenaran pembaptisan mereka, oke? Karena itu momen pentabisannya sebagai Imam Agung. Begitu Olympus. Pertanyaan silakan. Yang kau anggap ganjal di Metodis yang kau masuk ke sana, kau rasa aneh. Makanya yang kau bilang 1 tahun 1 kali saya pergi ibadah dan istri juga susah. Saya rasa Romo, apalagi dia ada perpuluhan kan, Romo kan sudah ada perpuluhan. Ada perpuluhan lagi di sana. Iya, ada itu, Romo. Kan Kalau kalau di jika mau Katolik bongkar kan lagi persepuluhan, jangan. nggak usah lah, Romo, nggak usah. Gak usah lah, oke. Karena Ada saya kan, janji Romo, iman sering- juga. Janji iman saya belum, karena saya nggak ini, Romo, nggak itu gimana, nggak seperti saya waktu di Katolik. Tapi kalau pengakuan Imam Rasuli ada. Oh, berarti mereka ambil Katolik punya. Karena iman Rasul itu diambil dari Katolik itu kan, Romo. dari Katolik, dari kredonya Katolik. Kalau Metodis ini kan Anglikan kan, Romo. Pecah dari Anglikan. Iya, bukan Lutheran kan, Romo kan? Ya, itu kan mereka dari pecah dari Anglikan. Iya, Bukan Anglikan juga, tapi pecah dari Anglikan. iya pecah Anglikan lah. Iya. Nah, jadi kan kalau saya pikir-pikir, Romo, kan di sana juga ada ini. Kalau persepuluhan itu dia kan, Romo, itu kan itu katanya itu untuk pendeta. Nah, di situ yang aku ini nggak cocok rasaku, Romo. Sementara pendeta itu digaji, dia kan ada gaji bulanan. Nah, Tapi belum lagi. Om Olympus, engkau tahu bahwa persepuluhan itu secara biblis untuk pendeta atau untuk Imam Lewi? Imam Lewi, Romo, karena Imam Tapi Lewi kan sejak kapan pendeta jadi Imam Lewi? ya itu karena mereka Kalau mereka mengambil persepuluhan sebagai Imam Lewi, maka setiap hari
apa yang harus mereka buat? Keluaran 29 ayat 36. Mereka harus buat mesbah dan tiap hari pergi menyembeli ini, apa namanya itu, anak domba. Rusak. Nah itu Romo yang aku nggak cocok, dan itu juga kadang jadi keributan Romo. Oke, sekarang engkau pergi ke besok lusa ini akhir pekan, pergi ke pasar paroki terdekat, keluarkan semua yang kau tersimpan, oke? Begitu. Kalau di daerah saya Romo masih stasi Romo, belum paroki. Iya, kalau seandainya sempat lewat di paroki ya, oke? Kan kalau dari rumah kami itu cukup jauh Romo ke paroki sekitar Kalau 15. seandainya imam pergi kunjung stasi atau apa, omong dengan dia dulu langkah pertama, oke? Iya, paham Romo, paham. Oke, maksud saya seperti itu. Oke, saya tidak pernah paksa orang apapun, oke? Nah terus saya ada mau tanya lagi ini Romo, kan sering Om Olympus, kita tahan dulu sedikit, saya tanya Om Bintang atau Ibu Bintang. Setelah itu saya butuh engkau karena engkau punya pengalaman seperti ini. Bagaimana kita menerima orang, mempersiapkan hati orang yang rasa galau karena saya tinggalkan iman saya, ajaran saya ke sana tapi saya tidak nyaman atau apa. Ya, engkau jadi prioritas juga di sini. Tapi saya tanya dulu Om Bintang atau Mama Bintang. Saya Romo,